Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik, next Ustazah, monggo Astani. الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب بعدم خلوص نيته فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله. Hasbuk. Baik. Kemudian yang kedua, tugas seorang guru atau pengajar atau penyebar kebaikan ya adalah mengingatkan murid-muridnya ketika niatnya bukan karena Allah. Kenapa? Ini ada kaidah bagus nih. Fa inna, karena sesungguhnya ya kebaikan dari niat itu sendiri atau lurusnya niat itu akan berbanding lurus dengan keberkahan ilmu itu sendiri. Nah, boleh tuh Bu ditulis kaidah emas itu, tinta emas. Jadi yang namanya niat yang baik, niat yang lurus itu berbanding lurus dengan keberkahan ilmu itu sendiri. Subhanallah. Banyak teman-teman ya di antara hamba-hamba Allah yang sudah merasa duduk lama di majelis ilmu bertahun-tahun gitu ya. Tapi ternyata akhlaknya nggak berubah gitu loh. Tapi ternyata sholatnya masih sami mawon gitu loh. Tapi ternyata lisannya lebih tajam dari sebelum duduk di majelis ilmu. Maka artinya ilmu yang selama ini dicari belum membuahkan hasil. Ya. Namun jikalau niatnya sudah lurus, ya Masya Allah, kemudian tampak dalam dirinya ya perbedaan antara sebelum menuntut ilmu dengan sesudah menuntut ilmu, lisannya lebih halus kepada saudara-saudaranya, tutur katanya lebih baik, perilakunya lebih bagus, lebih sopan, nggak sengak gitu, tahu sengak nggak? Ya, sinis ya, dia selalu tersenyum ya, masyarakat kelihatan ya akhlaknya tuh terlihat, maka sungguh ini telah mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau punya pohon buah yang bagus tuh yang berbuah apa mboten? Yang berbuah. Maka seorang penuntut ilmu akan Allah berikan buahnya keberkahan ilmu itu sendiri kalau dia lurus niatnya. Ibaratnya nih pohon kalau pengen berbuah berarti kan harus dikasih pupuk. Gimana? Pupuknya kan harus yang bagus. Airnya harus disiram dengan baik. Nah, pupuk, air itu adalah amalan-amalan hati. Ya. Kalau diantara kita evaluasi diri kita aja masing-masing. Daripada kita bilang, tuh fulana tuh dia tajam lisannya. Itu nggak selesai. Kita aja koreksi diri kita masing-masing. Saya udah berapa lama nih nuntut ilmu? Kira-kira sholatnya kayak mana? Sama enggak gitu ya dengan yang dulu sama yang sekarang. Kalau masih sama berarti mungkin ada yang perlu diperbaiki dari niat kita. Ya. Kok kata-katanya masih ceplas-ceplos? Hati-hati tuh ibu-ibu. Ceplas-ceplos itu bagian dari sesuatu yang Allah nggak suka gitu loh. Ya kan karena ada ya perempuan-perempuan yang subhanallah, yang suka ceplos-ceplos itu laki-laki apa perempuan deh? Ya. Sampai akhirnya kadang orang yang dapat perkataan tersebutnya tuh sakit hati tapi nggak kerasa. Ya, saya tuh pernah tuh mendapati ada jamaah curhat ke saya, Ustazah, tolong doain saya ya. Loh kenapa? Saya tuh sebenarnya sakit hati kepada fulana gitu ya. Ya pada fulana bestinya. Ya, dia tuh kalau ngomong ceplos-ceplos, tapi terkadang dia juga nggak kalau ternyata menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Hati-hati. Ya. Ibu-ibu hati-hati. Kalau sampai ada orang ya na'udzubillah misalnya ya nyurhatin kita karena sebab kita itu suka nyakitin dengan lisan kita, tajam sekali lisannya ya, maka wallahi kita sudah zalim kepada saudara kita. Ya, daripada kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Diam itu jauh lebih selamat. Ya, walaupun ya itu tujuannya bercanda. Nah, itu nggak semua orang itu bisa diajak bercanda.
Ya, ada teman kita Masya Allah berisi gitu ya, lama nggak kajian terus datang gitu ya, terus bilang apa misalnya, tambah gemoy misalnya, Bu lama nggak kajian ya, Masya Allah tumben tambah gemoy. Mungkin bagi sebagian orang itu terasa kayak menusuk gitu, ya Allah gitu kan ya. Ya, daripada kita berkata-kata demikian, lebih baik haluskan perkataan kita. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita harus katakan, ya Masya Allah Bu, ahlan wa sahlan, gimana kabarnya, apa kabar, lama nggak kelihatan. Biarkan dia cerita, oh iya kemarin tuh anakku tuh sakit, suamiku tuh sakit, kemarin ngurusin ibuku gini-gini. Nah baru kita doakan, kita berempati, oh ya semoga Allah sembuhkan, gimana sekarang kabarnya mereka, kan gitu. Lebih enak nggak kita ketemu sama orang-orang begitu? Pasti ya. Jadi subhanallah, serem ibu-ibu ya kalau kita ketemu sama orang toksik. Yang tadi tuh toksik tuh orang-orang yang kalau ngomong tuh comber, ya orang kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, bicara tuh nggak bisa berkata-kata yang baik. Itu daripada kita sakit hati, waduh sakit hati. Sakit hati tuh ada di sini ya Bu. Ya lebih baik kita menghindar, itu lebih selamat. Ya kan kadang ada orang macam-macam, ada yang subhanallah nggak terima dengan perkataan temannya, dibawa ke rumah. Ya, suaminya yang dapat apanya, dampaknya. Cemberutin gitu ya. Kata suaminya, kenapa habis ngaji di Wingko kok kayak gitu ya. Ternyata dia tersakiti karena temannya. Itu hati-hati. Jadi subhanallah, jangan sampai teman-teman niat-niat kita akhirnya tidak mendapatkan kebarokahan disebabkan karena perusak niat. Baik. Kemudian qala ba'dus salaf, tadi sudah Ustazah? Oke. Kata para ulama dulu, ini kayaknya kita semua. Katanya kata para ulama zaman dahulu mereka berkata apa? Dulu kami awal-awal menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Iya nggak Bu? Kita gitu nggak sih kita? Misalnya, Ustazah saya itu datang ke kajian Riyadul Jannah di Wingko Kelapa Gading ini awalnya diajak temen gitu ya. Terus dia WA terus, ya dari sepekan sebelumnya, ini loh jangan lupa ngaji nanti gitu ya. Terus 2 hari sebelumnya di WA lagi, di warning, di reminder, ini jangan lupa ya. Nanti malam, tadi malam di reminder lagi gitu ya. Ayo, mau tak jemput Po gitu ya. Karena sering di WA saya pekewoh gitu ya. Akhirnya gitu ya, datanglah saya ke kajian. Berarti niatnya apa Bu? Pekewoh. Kan gitu ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada kayak gitu ya. Insya Allah ya. Atau apalagi sih biasanya niatnya, saya jadi pengen tahu apa biasanya niat-niat awal-awal datang ke kajian itu. Pakai terus apa lagi? Yo, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ya tak cari kegiatan. Gimana? Terus apa lagi? COD. Oh iya, boleh. Ya. Punya bestie jualan, ya. Daripada aku ke rumahmu jauh di sana, kita ketemuan yo COD-an. Nah, itu niat ya. Apalagi Mbak? Cari teman. Aku punya anak gadis tak datang ke Wingko. Tak cari calon besan. Ya bukan calon besi lagi tapi calon besan. Nah, itu niat-niat yang ya kan. Sekarang itu ngeri nggak sih Bu, ibu-ibu? Ya kita kalau nggak tahu siapa calon menantu kita, bibitnya nggak kelihatan, bobotnya nggak kelihatan, ya kan? Yang penting besanan sama teman pengajian, ya nggak Bu? Tapi masalahnya jangan sampai tujuan pertama ngaji itu nyari calon besan. Itu buatan pareng, ya. Nanti Allah kasih beneran besannya ada teman pengajiannya, tapi nggak dapat pahala di sisi Allah, gitu ya Bu ya. Ustazah, Ana mau cari calon menantu katanya. Ana punya anak laki-laki, kan yang ngaji di Wingko ini bermacam-macam, ada Gen Z, ada Gen milenial, ada Gen senior, ada Gen apa lagi? Ada Gen mbah-mbah gitu kan ya. Tak carilah siapa sih yang mungkin bisa jadi menantu saya, itu kan subhanallah perusak niat. Dan itu awal-awal kita ngaji, gitu ya Bu ya. Maka subhanallah ternyata ilmu itu sendiri tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau niat kita sudah lurus karena Allah. Catat ini baik-baik. Jadi bukannya kita nggak pengen dapat ilmu, tapi ilmu yang nggak mau mendekat ke kita gitu loh. Kenapa? Karena kita masih salah niat. Ya, maka jangan salahkan keadaan kalau kita ngaji, masuk telinga kanan, keluar telinga
kiri. Kan gitu. Kenapa? Karena mungkin niat kita tuh belum lurus. Nah, maka kata para ulama, akhirnya karena pengen dapat ilmu ya Bu, akhirnya kita pun meluruskan niat. Ya, jadi nggak salah ketika kita datang ke pengajian niatnya macam-macam, itu nggak salah. Ya, kan yang namanya belajar ya Bu. Ya, misalnya ada orang datang ke pengajian, apakah ada langsung pokoknya saya niat lillahi ta'ala? Ya ada. Tapi kan sebagian ada yang enggak ya Bu ya. Maka dari itu enggak apa-apa. Atau mungkin disuruh suaminya. Ya, oh iya kata Mbak Tias. Yo merono to Bu, sana Bu, nuntut ilmu Bu, gitu ya. Oh nggih Pak, gitu ya. Terus sambil di jalan nesu-nesu, yang grundel-grundel. Ya. Akhirnya pulang bilang ke suaminya, ternyata enak Pak datang ke kajian ki Pak. Yo di sana adem ayem gitu ya. Ternyata gitu nggak sih Bu? Ya, ternyata kok malah nagih gitu, pengen datang lagi. Ya, yang kedua ini kalau pertama tadi niatnya karena pengen disuruh suami, yang kedua ini niatnya lillahi ta'ala, gitu ya. Baik. Kila di sini artinya berarti maksudnya adalah bahwa sesungguhnya subhanallah ketika kita menuntut ilmu maka akibatuhu artinya adalah tujuan terakhir kita adalah karena pengen mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس سبحان الله لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بالتدريج قولا وفعلا. Ini Masya Allah, Syekh itu mengatakan kalau seandainya seorang penuntut ilmu yang pemula baru ikut ngaji langsung luruskan niat kalian, itu mungkin akan banyak orang akhirnya lari dari pengajian. Tetapi tidak apa-apa ya, kalau niatnya nggak lurus nggak apa-apa. Tapi sembari jalan berproses, maka insya Allah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, ia akan menemukan bahwa menuntut ilmu itu adalah kebutuhan bagi dirinya, gitu loh. Kadang kan gitu ya, ibu-ibu, menuntut ilmu ini kebutuhan kita loh, ya. Sebagaimana kita kalau lapar butuh makanan, ya ada makanan yang bisa kita makan, sama hati kita juga butuh makanan. Apa makanan hati kita? Yaitu ilmu. Tapi kan nggak semua orang pertama datang ke kajian tuh langsung bilang aku kilo butuh makanan, gitu kan? Butuh makanan apa? Makanan untuk hati saya, kan nggak juga? Ya tadi macam-macam niatnya. Tapi ternyata setelah datang ke kajian kok hati lebih tenang, hati lebih sejuk misalnya atas izin Allah, Allah berikan rahmatnya. Ya akhirnya apa? Akhirnya lambat laun ya Allah saya pengen nuntut ilmu karena engkau sudah, saya nggak pengen lagi dapat apa-apa dari manusia. Baik, lanjut. Monggo silakan. Langsung wa yu'allimu aja Ustaz. Wa yu'allimuhu ba'da ulfihi bihi annahu barakati husnin niyyati yanalu rutbatal aliyata minal ilmi wal amali wa faydil lataifi wa anwa'il hikami wa tanwiril qalbi wa insyiraris sadri wa tawfiqil azmi wa isabatil haqqi wa husnil hali was sadidi fil maqali wa uluwid darajati yaumal qiyamati. Masya Allah, hasbuk. Masya Allah, Allahumma barik. Sini Masya Allah banyak banget ya, Masya Allah. Kata Syekh bahwa barokah dari meluruskan niat, Masya Allah ya, barokah dari meluruskan niat-niat kita Bu. Ya, jadi meluruskan niat itu adalah jalan untuk kita mendapatkan banyak sekali kebaikan di dunia maupun di akhirat, Masya Allah. Ya, dan ini perlu diperjuangkan Bu, perlu diperjuangkan. Ya, karena ya gitu, kadang niat kita itu bolak-balik, kadang niat kita geser kanan, geser kiri, nggih. Ada nggak ibu-ibu teman-teman yang lihatnya dari pertama masuk kajian sampai pulang tuh lurus terus? Ada? Amin kata Mbak Tias. Ya ada, tapi kayaknya lebih sedikit gitu ya. Ya. Nah, kalau niatnya lurus atau tajdid dunia, memperbaiki niat ya, maka di sini subhanallah dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Apa di antaranya? Dia mendapatkan rutbah, mendapatkan tingkatan Masya Allah yang lebih tinggi, Masya Allah, al-aliyah yang lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri dan amal itu sendiri, subhanallah. Allah akan terangi hatinya, subhanallah. Allah akan insirahus sadr itu Allah akan lapangkan dadanya, Masya Allah.
Masya Allah. Allah akan berikan taufik, petunjuk kepadanya dalam mengarungi kehidupan ini. Subhanallah. Pernah nggak kita habis kajian, tadinya kita awalnya punya masalah gitu, terus sebelum datang kajian kayaknya ruwet banget masalah tuh, ya mentok gitu ya. Terus datang ke kajian tiba-tiba Allah berikan taufik, hidayah gitu, petunjuk. Oh iya, untuk masalahku ini harus kayak gini. Pernah nggak ibu-ibu? Sering, sering katanya, Masya Allah, ya kan? Nah, berarti kan mendapatkan petunjuk di tengah-tengah kita sedang menuntut ilmu, Masya Allah. Dan juga tentunya, subhanallah teman-teman ya, yang paling utama adalah subhanallah Allah perbaiki keadaan kita. Ya banyak pakai banget rumah tangga kaum muslimin ya subhanallah, yang awalnya mau bercerai, yang awalnya mau berpisah, terus kedua-duanya dapat taufik dari Allah. Suami istri menuntut ilmu, suami istri datang ke kajian, suami istri misalnya menyebarkan ilmu, misalnya masalah, kemudian Allah perbaiki keadaannya, itu banyak ya. Dan ketahuilah bahwa subhanallah yang memperbaiki keadaan kita itu adalah Allah. Maka jangan pernah takut ya kita habis waktunya disebabkan karena kita belajar ataupun mengajar. Allah yang akan memperbaiki keadaan, Allah yang akan menyiapkan semuanya, Allah yang akan mengatur semuanya. Ya gitu ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, Allah akan menjadikan dirinya mendapatkan derajat yang tinggi, Masya Allah. Di mana ini? Ya, ini hadiah terakhir yang paling besar adalah pada hari kiamat. Semua orang berlomba-lomba bu, pengen dapat derajat yang tinggi. Di dunia ya, saya mau tanya, di dunia ini kalau ada orang diangkat jadi asistennya sultan. Oh, asistennya sultan bu, Sultan Hamengkubuwono. Nah itu kan kira-kira ada orang ya, orang Jogja tiba-tiba dapat surat dari sultan gitu ya. Terus diangkat derajatnya menjadi asisten pribadinya sultan. Ya, kira-kira menurut panjenengan orang itu kira-kira mendapatkan sesuatu yang bagus nggak? Bejo mboten? Gitu bejo mboten? Bejo, rezeki nomplok gitu ya. Kok tiba-tiba dapat surat dari sultan suruh jadi asisten pribadinya. Ya, pasti kan ya di mata kita kan, itu amalannya opo to yo gitu ya. Kok iso tiba-tiba disurati sultan suruh jadi asisten pribadi? Oh, mungkin sultannya ngimpi ya. Ngimpi terus itu loh ada Pak Fulan rumahnya di sini wangsit kata Mbak Tias ya. Ya tiba-tiba diangkat jadi asisten pribadi, dikasih mobil, dikasih rumah dinas di sana di pojok benteng misalnya gitu ya. Kan kita ngelihatnya kayak mana? Kita ngelihatnya wow gitu nggak sih? Wow keren gitu ya. Itu baru di dunia bu. Belum nanti di akhirat, belum nanti pada hari kiamat, ketika Allah memberikan derajat yang tinggi bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang pengajar kebaikan, kemudian Allah panggil namanya, hei ibu fulana, kata Allah, aku tinggikan derajatmu di antara orang yang banyak yang berkumpul ini, aku tinggikan engkau, karena dulu engkau di dunia begini, Allah sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kira-kira bu, kita nih misalnya melihat ada orang diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat nanti, kira-kira kita pengen enggak? Pasti, ya Allah, kok dia bejo banget, itu nasibnya gitu kan. Ya itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Maka dari itu di antara tujuan kita meluruskan niat adalah agar Allah mengangkat derajat-derajat kita di akhirat. Gitu ya. Baik. Ats-tsalis Ustadzah, monggo silakan. Ats-tsalitsu an yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqati bi dzikri ma a'adda Allah ta'ala lil ulama'i min manazilil karamati wa annahu warathatul anbiya'i wa ala manabira min nurin yaghbiduhumul anbiya'u wasyuhada'u أو نحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والآثار والأخبار والأشعار. Masya Allah, hasbuk. Masya Allah. Subhanallah teman-teman, lihat nih. Orang yang tujuan utamanya adalah mencari ilmu, subhanallah, yuraghibu fil ilm wa talabihi, subhanallah, maka ia akan mempergunakan fi aktsaril awqat, mempergunakan
aksar itu ada lebih banyak, awqat itu jamak dari waktu. Ia akan menggunakan waktunya untuk banyak-banyak mengingat apa-apa yang Allah Azza wa Jalla telah sediakan untuknya. Masya Allah. Jadi subhanallah ya, Allah itu akan menyediakan banyak sekali kebaikan, kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi siapapun yang Allah kehendaki ilmu kepadanya. Masya Allah. Jikalau hari ini ibu-ibu datang ya untuk belajar, maka berbahagialah. Artinya apa? Artinya Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan di belakangnya nanti. Jikalau nanti suatu hari Allah angkat derajat ibu-ibu untuk jadi pengajar, maka itu adalah sesuatu yang harus banyak-banyak disyukuri lagi. Ya. Kenapa? Karena di mata Allah, ibu-ibu sudah sampai kepada derajat ya boleh menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya, Allah akan berikan lagi kemuliaan. Ya, jadi ditambah lagi. Ya. Tapi masalahnya terkadang kita lebih semangat untuk mendapatkan sesuatu yang terlihat di mata kita. Ya enggak? Kita kan pengennya kedudukan tuh misalnya ya yang terlihat di mata manusia. Ya naik jabatan. Ya misalnya dari Bu RT jadi Bu RW. Dari Bu RW jadi Bu siapa? Bu Duku. Bu Duku dulu. Ya. Dari Bu Duku jadi Bu Lurah. Dari Bu Lurah jadi Bu Camat. Itu kan kerasa banget naik derajatnya. Gimana? Kerasa banget ya kemuliaan yang didapatkan di dunia. Tapi ternyata subhanallah orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, orang yang Allah berikan kesempatan untuk mengajarkan ilmu, maka sesungguhnya Allah sedang memuliakan dirinya. Masya Allah. Allah sedang menaikkan derajatnya, levelnya itu sudah naik. Masya Allah. Ya, dan mereka orang-orang yang menyebarkan ilmu ini termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan dari para nabi, pewaris para nabi, warasatul anbiya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan ya Allah, saya belum ucap aja udah merinding ya ibu ya Allah. Subhanallah, semoga Allah jadikan kita semuanya anak keturunan kita semuanya, ya orang tua kita semuanya, orang-orang yang menyebarkan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan, masya Allah ya. Karena ternyata ia akan mendapatkan cahaya yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan cahaya tersebut subhanallah ya derajatnya adalah yang menyamai masya Allah yaghbituhumul anbiya ya, bersama mereka akan bersama para nabi ya, para nabi-nabi. Al-anbiya itu jamak dari nabi, wasyuhada jamak dari para orang-orang yang syahid di jalan Allah atau yang lainnya. Mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama minal ayati wal athari wal akhbari wal ash'ar. Ya, di sini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengupas bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun misalnya, atau ayat Al-Qur'an yang mengatakan yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sungguh ibu-ibu, sungguh ya kebaikan dari ilmu itu akan kita rasakan manakala kita sudah berjuang ya memohon kepada Allah untuk menolong agamanya Allah. Jadi gini loh prinsipnya, jangan pernah takut kalau Allah jadikan kita nih yang hadir nih sebagai penolong-penolong agamanya Allah. Orang yang nyebarin ilmu, orang yang jadi panitia kajian nih ya, orang yang ngajarin alif batasa itu adalah orang-orang yang sedang menolong agamanya Allah ya. Maka kalau kita menolong agamanya Allah karena kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, maka Allah akan masya Allah perbaiki keadaan anak keturunan kita. Allah persiapkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Sudah, Allah yang akan mengatur semuanya ya. Jadi subhanallah, Allah tuh zat yang maha baik, zat yang maha lembut ya. Allah yang akan mengatur kehidupan kita tanpa kita repot-repot mengatur kehidupan kita sendiri. Allah yang kasih petunjuk, Allah yang akan kasih petunjuk. Gitu ya. Baik. Wa yuraghibuhu, monggo Ustazah. Wa yuraghibuhu ma'a dzalika bitadrijin ala ma yu'inuhu ala tamsilihi min al-ittisali ala al-mayt wa qadri al-kifayati min ad-dunya wal qana'ati bidzalika an syughli al-qalbi بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائدها أجمع لقلبه وأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلم بمكانته
وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني وسيأتي في ذلك النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. Baik, barakallahu fiik. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, untuk pembahasan selanjutnya adalah bahwa kita sebagai penuntut ilmu hendaklah tidak terlalu tamak kepada dunia. Tujuan utama kita itu bukan mengejar-ngejar dunia. Boleh kita mencari dunia, tetapi tidak dijadikan sebagai fokus utama. Gitu loh. Kenapa? Karena di sini Syekh mengatakan, ya, disebutkan bahwa ala ma yu'inu ala tahsili minal iqtisari ala masyuri ala al-muyass wa qaddara al-kifayati minad dunya wal qana'ah bidzalik. Wal qana'atu bidzalik. Jadi prinsipnya gini, biar lebih mudah ya biar lebih mudah kita pahami. Kita nih rezeki itu sudah diatur sama Allah. Sudah ditakar sama Allah. Apa kebutuhan kita itu sudah Allah tentukan, sudah dijamin sama Allah. Gitu ya Bu ya, sepakat enggak? Siapa yang sepakat rezeki kita sudah dijamin oleh Allah boleh angkat tangan. Oke, sadar ya? Oke. Tapi masalahnya kalau pas prakteknya ya kadang-kadang ya enggak selamanya Mbak Tias, kadang-kadang kalau pas imannya lagi turun gitu ya. Ada enggak kecemasan dalam diri kita, nanti gimana masa depan anakku? Ada ya Bu. Nanti gimana masa depanku? Ya kalau sudah tua, ada? Ada. Nanti kepiye gitu nggak? Nanti besok makan apa? Nanti sekarang bulan apa sih? Muharram ya. Nanti apalagi Bu? Biasanya Bu. Nanti Ramadan tahun depan kayak mana? Nah itu kan mesti tuh kepikiran. Nah, gitu nggak Bu? Iya. Tadi kita sepakat apa ya? Rezeki sudah dijamin sama Allah. Tapi kadang pikiran-pikiran itu ada, gimana? Masih ada. Maka yuk, ya ini nasihat buat diri saya dan kita semuanya. Yuk bismillah sama-sama berjuang. Yakinkan pada diri kita bahwa Allah yang telah menjamin rezeki kita. Ya, dan rezeki itu ada dua. Saya sering menyebutkan ini. Ya biar kita lebih bersyukur. Rezeki yang ada kaitannya dengan dunia dan rezeki yang ada kaitannya dengan akhirat kita, dengan agama kita. Ya, panjenengan hari ini datang ke majelis ilmu, duduk mendengarkan pembahasan tentang ilmu, ini rezeki. Ya, gimana? Ya. Kita diberikan kesempatan untuk sholat subuh tadi pagi, itu rezeki. Kita diberikan kesempatan untuk berzikir pagi tadi pagi, itu rezeki. Gitu enggak? Kita dijauhkan dari mara bahaya, itu juga rezeki. Tadi Mbak Tias sebelum kami ke sini, ya Mbak Afi di depan sama Bu Sumini. Itu kita udah masuk tuh mobil saya. Oh ya, hari ini Masya Allah spesial. Ya, hari ini dihadiri oleh Jida, oleh ibu saya. Ibu saya dan ibu saya lagi, ada dua. Masya Allah, semua hadir. Ya, kita udah masuk mobil tuh semuanya tuh. Tiba-tiba depan kami tuh, persis depan kami, alhamdulillah mobil kami belum bergerak. Ya, depan mobilnya Mbak Afi tuh, ada bapak-bapak jatuh dari sepeda. Akhirnya kita kan di jalan raya ya. Akhirnya mendekati bapak tersebut gitu ya. Dikira bapaknya jatuh sendiri gitu. Ternyata nggak lama kemudian ada mbak-mbak ya dari arah sana itu bilang, maaf ya Pak. Ternyata kesenggol mobil. Nah kalau tadi alhamdulillah wa syukurnya kita diselamatkan Allah sampai ke tempat itu adalah apa Bu? Rezeki. Jadi dihindarkan dari mara bahaya, dari musibah, itu rezeki. Ya, mata kita bisa melihat itu rezeki. Gimana? Dikasih suami yang perhatian itu rezeki. Ya, jangan kita bilang, suamiku tuh kepiye toh, apa-apa ya diurus gitu ya. Jangan sampai kita juga bilang ini, apa-apa ya dikintilin suamiku. Rezeki tuh. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang cemas, bingung nyari suaminya di mana.
Ya kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Jadi ibu-ibu, teman-teman, kalau dikintilin suami itu rezeki, ya. Berarti nggak usah nyari kemana-mana maksudnya, ya. Itu rezeki, ya. Atau misalnya dikasih anak, masya Allah bangun sholat subuh tadi rezeki. Jadi rezeki itu banyak, ya. Ada dunia gimana Ustazah? Misalnya pagi-pagi pas panjenengan misalnya mboten saum di hari Senin ini, tiba-tiba misalnya ada yang nganterin sarapan, nah itu rezeki. Tapi bagian dari dunia. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan sampai kita ngoyo-ngoyo, Bu. Ngoyo atau ngoyo nggak? Terlalu berlebihan, ya. Fokus kita itu terforsir untuk masalah dunia yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dijamin apa coba saya mau tanya? Surga, akhir kehidupan kita, ya enggak? Ya, kita jadi ahli surga atau ahli neraka, kan itu belum dijamin sama Allah. Ya, maka kita minta sama Allah, ya perjuangkan untuk ini gitu loh. Ya balik lagi ibu-ibu. Kalau iman kita lagi naik sih Ustazah gampang gitu ya. Tapi masanya kalau pas iman lagi losor itu loh, ya. Sampai bingung gitu ya. Sampai akhirnya ada yang datang ke rumah, Bu, mau nggak ada pinjaman dengan bunga 0,001%. Nah, ya terpincut, mikirin anaknya masih SMP nanti kepialek nikahan. Ya, akhirnya ya wis lo pinjem, pinjol lah itu ya Allah. Ya udah rezeki udah dijamin sama Allah. Dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Doanya udah tulis belum ya? Allahumma qfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Udah hafal? Insyaallah. Yang belum tolong di-share. Praktek. Nah, PR-nya menyebarkan kebaikan. Tadi ya. Jadi yang udah tahu doanya tadi, Allahumma qfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa barik lana fi wa Allahumma apa tadi? Qanni'na bima razzaqtana wa barik lana fi wa khluq alaina kulla ghaibatin lana bi khair. Itu juga minta qanaah sama Allah, minta kecukupan. Yang paling enak itu rezeki itu yang pas, Bu. Ya. Pas panjenengan mau umroh, tindak umroh wonten. Nggih mboten? Pas panjenengan butuh skincare wonten. Pas apa lagi? Pas apa lagi, Bu? Pas butuh rumah enten. Pas mau masuk sekolah nih anak-anak Juni nih bayar daftar ulang wonten. Pas anak kita beli seragam baru wonten. Nah itu qanaah begitu. Ya Allah sudah berikan kepada kita rezeki pas-pasan. Baik, insya Allah cukup ya. Nanti kalau banyak-banyak ibu jadi tambah bingung lagi ya. Ini dah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama luruskan niat ya. Yang kedua nopo? Yang kedua memperbaiki niat, nggak apa-apa. Niatnya tadinya awalnya nggak benar juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga adalah baik. Insya Allah nanti yang keempat, kelima, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallahu khairan. Baik. Ya, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.